Sebelum videonya mulai, buat kalian yang ingin beli kaos One Piece, bisa cek di keranjang pojok bawah. Ada berbagai macam model dan ukuran, kualitas bahannya juga oke. Jadi langsung saja di check out sekarang sebelum kehabisan. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, dan sekarang kita masuk ke videonya. Pesan Vegapunk kembali berlanjut di sebuah negara. Vegapunk bilang, ini hanyalah potongan-potongan. Tetapi kalau aku bicara lebih jauh, itu hanya akan menjadi spekulasi. Para pendengar dan penonton pun bereaksi di sana. Beritahu kami lebih lanjut. Lalu apa yang ditinggalkan Raja? Lanjut ke Pulau Egghead. Di sini Nami dan kawan-kawannya sudah melakukan persiapan untuk segera pergi meninggalkan pulau dengan menunggu beberapa kru lagi yang masih belum tiba di kapal Thousand Sunny. Nami berkata, lihat penghalang telah diangkat. Usopp pun menjawabnya, suara keras apa tadi? Itu mengagetkanku. Di sana akhirnya terlihat awan sudah berhenti memanjang. Ini artinya kubah perbatasan sudah mulai dibuka, dan ini menjadi kesempatan yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh para kru untuk segera mendarat dan mencapai laut. Namun di sini, Lilith bilang bahwa ada banyak kapal yang berkumpul di tengah pendaratan yang akan mereka tuju. Di satu sisi, terlihat juga Brook yang sudah mempersiapkan Koulo untuk segera berangkat. Mereka bisa meluncur kapan saja. Nami kemudian kembali menginformasikan beberapa kru yang masih saja belum berkumpul, yakni Jinbe dan juga Zoro. Ternyata Usopp punya usut setelah Nami menanyakan mengapa mereka sangat lama tiba di kapal. Jinbe beralasan bahwa dia sedang mengejar monster misterius. Nami pun sangat kesal mengapa kau melakukan perjalanan sampingan. Jinbe menjawabnya, ini bukanlah perjalanan sampingan tapi monster itu sedang menuju ke arahmu. Jetty, berhati-hatilah. Dilihat dari kehadirannya, dia sepertinya bukan orang biasa. Seksara mengejutkan. Di depan Nami dan kawan-kawannya sudah ada monster besar yang dikatakan oleh Jinbe dan mereka berteriak. Itu adalah salah satu dari Gorosei. Saint Titan Baron Venus Churro bersiap menggunakan teknik pedangnya untuk menebas kapal Thousand Sunny menggunakan satu serangan. Respon cepat langsung dilakukan oleh Jinbe dan juga Zoro. Jinbe berkolaborasi dengan Zoro dalam menghentikan monster yang mengerikan tersebut. Jinbe melempar tubuh dari Zoro dengan kecepatan penuh menuju ke arah dari sang Gorosei. Sang manusia ikan menggunakan teknik baru yang disebut Fishman Jujutsu Shoulder Wheel. Giliran Zoro yang bersiap dengan teknik baru miliknya, Nitoryu Sukavati Bliss Paradise Rashomon. Teknik tersebut berhasil mementalkan tubuh dari Zoro terlempar ke depan dan berhasil menghentikan tebasan dari Nuschuro. Percikan haki dengan kilatan petir hitam mengelilingi mereka berdua saat pedang mereka bergesekan. Di saat pedang mereka berdua bersentuhan, mereka pun sadar bahwa kedua belah pihak mempunyai pedang dengan model yang sama, yakni Kidatsu. Benturan yang terjadi membuat mereka berdua mundur. Jinbe menangkap Zoro kemudian berkata kepada Nami dan juga kru yang lain, kita akan naik kapal nanti. Jetty pergi sekarang juga, lalu memperlihatkan pantai timur utara Egghead. Kondisi di sana juga benar-benar kacau dengan memperlihatkan kelompok dari Bonnie yang sudah berada di kapal bajak laut raksasa yang terus-menerus dihantam tembakan dari beberapa kapal marinir yang mengelilingi kapal raksasa tersebut. Bonnie berteriak, topi jerami di mana kau? Cepatlah, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kapal marinir terus saja menembaki mereka. Di sini juga terlihat wakil Admiral Haun berkata, itu hanya satu kapal kecil. Apanya yang legendaris tentang itu? Tenggelamkan semua kapal tua Elbaf. Di sisi yang lainnya Sanji dan juga Atlas mencari keberadaan dari Luffy berada namun transmisinya tidak bisa tersambung. Lalu dilihatkan beberapa kru dari bajak laut raksasa yang terlihat melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh anggota marinir. Marinir berkata, jangan biarkan mereka lolos. Di sana juga ada wakil Laksamana Gilotin. Jangan goyah. Mereka hanyalah kru banyak laut fosil dari sahabat yang lalu. Para raksasa kemudian terlihat mengamuk dan berkata, hancurkan mereka semua. Lalu dilihatkan hancurnya beberapa kapal marinir yang disebabkan oleh mengamuknya para bajak laut raksasa. Pertarungan antara dua belah kubu masih berlanjut dan kali ini giliran dari Bluegrass yang menggunakan senjata binatang laut untuk melubangi kapal dari para raksasa. Dia bilang, kalian sungguh menyedihkan, masing-masing dari kalian sedang menyembunyikan keadilan bukan? Selanjutnya diperlihatkan bagaimana Voice Admiral Roll yang melakukan perlawanan dengan memukul beberapa raksasa dengan menggunakan genggaman tangan yang diselimuti oleh haki dengan teknik yang disebut Rock and Roll Blaster. Kemudian diperlihatkan bagaimana kondisi dari Luffy, Dory, dan juga Brogy yang terlihat kebingungan karena Warkuri tidak kembali mengejar mereka. Dan ternyata kesemua dari para Gorosei ini selain Nuschuro sudah tiba dan berada di sebelah dari robot kuno dengan tatapan mereka yang mengerikan. Mars pun tersadar bahwa itu adalah raksasa besi, robot kuno yang menyerang Mario Joe 200 tahun yang lalu.
Pesan dari Vegapunk kembali berlanjut di sebuah negara. Dia berkata, dan satu hal terakhir, aku punya pesan untuk semua orang yang memiliki nama D di dalam nama mereka. Di antara kalian, masing-masing ada, dan pesan tersebut pun terpotong karena Warkuri menghantam keras bagian tubuh dari robot kuno yang menyebabkan sinyal siaran pun akhirnya terganggu dan terputus. Para netizen berkata, tidak, itu terputus. Reaksi yang sama juga ditunjukkan Vivi dan juga Morgans. Vivi berkata apa yang hendak dia katakan. Morgans bilang, D, apakah itu gangguan sinyal? Si pengkhianat Yok berkata, akhirnya berhenti. Beberapa pasukan marinir yang ada di dekat dari pantai berteriak karena dari langit terlihat ada robot kuno yang jatuh menimpa kapal mereka. Robot ini terjatuh karena sebelumnya Warkuri menghempaskan robot kuno yang membawa sumber sinyal siaran Vegapunk. Marinir berkata, lompat ke laut. Ada apa dengan makhluk baja yang berjalan dan hidup ini? Kapalnya akan tenggelam. Robot kuno pun mendarat jatuh ke laut dan tenggelam. Dan Musi juga masih sedikit memunculkan sinyalnya. Raksasa besi berkata, di mana kau Joy Boy? Kemana kau pergi? Aku ingin bertemu denganmu. Kau di sini kan Joy Boy? Warkuri menatap marah robot kuno tersebut. Marinir berteriak, seekor babi hutan. Apa yang sedang terjadi sebenarnya di sini? Lalu kembali memperlihatkan reaksi dari beberapa negara, yang di mana layar dari Dan Musi mereka akhirnya terputus. Reaksi dimulai dari kerajaan Alabasta. Warga sipil di sana berkata, apa dia masih mengatakan sesuatu? Situasi apa yang sebenarnya terjadi di sana sehingga mengganggu siaran tersebut? Apakah itu tentang kematian Vegapunk? Atau apakah itu sebuah pembunuhan? Dia menyebutkan sesuatu tentang dosa. Di kerajaan lainnya pun juga melihat pesan tersebut dan terputus. Mereka juga berkomentar, sungguh tak disangka, dia mungkin dihabisi oleh pemerintah dunia. Sebelum ini disebutkan bahwa dia telah disandera oleh si topi jerami. Jelas sekali kan bahwa bajak lautlah yang paling jahat di sini. Terlepas dari dosa apa yang dia lakukan, tidak mungkin pemerintah akan melenyapkan orang terpintar di dunia begitu saja. Di Dress Rosaleo dan juga Rebecca ikut bereaksi. Mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di Pulau Egghead sekarang. Beralih ke Pulau Egghead, Yok berkomunikasi dengan Gorosei. Para Gorosei bertanya kepada Yok tentang berapa banyak Vegapunk yang masih hidup saat ini. Yok berkata, Vegapunk aku dan juga mereka yang dapat mengakses Punk Record. Ada 2 lainnya. Lilith satu lantai denganku. Atlas juga ada di pantai laut timur. Gorosei pun bertanya lagi, haruskah kita melenyapkan semuanya? Yok mengatakan, Punk Record dirancang untuk terus berkembang. Bahkan sekarang setelah Stella mati. Gorosei mengatakan bahwa pertumbuhan Yok mempunyai keuntungan tersendiri baginya. Tidak perlu ada jenius lainnya saat ini. Lalu diperlihatkan bagaimana kapal dari ada raksasa dikepung oleh puluhan kapal dari marinir yang membombardir kapal mereka dengan tujuan tidak membiar mereka kabur begitu saja di dalam perang ini. Namun di dekat sana, ternyata kapal raksasa menjemput Dory, Brogy, dan juga Luffy yang terlihat segera melompat ke kapal besar tersebut. Dory dan Brogy berteriak, ayo lompat ke kapal, dan para raksasa menjawabnya, kami senang kalian berdua baik-baik saja. Luffy, Dory, dan juga Brogy pun disambut hangat oleh para raksasa yang ada di sana. Luffy sangat antusias berada di tengah-tengah kapal para raksasa. Dia berteriak, wah itu kapal raksasa, sangat amat besar. Apakah Usopp ada di sini dan juga Chopper? Marinir pun sangat amat kesal melihat mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Kami memiliki banyak kapal perang yang sudah mengelilingi kalian. Tapi raksasa terlalu tangguh untuk dihadapi. Namun para marinir ini kebingungan melihat Dal dan juga Bluegrass yang sudah menjadi anak-anak karena kemampuan dari buah iblis milik Bonnie. Dal berteriak, terkutuklah kau Bonnie. Bluegrass pun berkata, ketidakberdayaan ini membuat dia frustasi. Sungguh kemampuan yang tidak masuk akal. Ternyata di dalam kapal para raksasa sudah berkumpul kelompok Bonnie seperti Sanji Franky Oimu dan Kasi yang bonyok terkena pukulan dari wakil Admiral Dal sebelumnya. Bonnie berkata, membiarkanku melarikan diri akan menimbulkan masalah bagi kalian. Di dalam kapal tersebut juga terlihat reuni antara Luffy bersama dengan Oimu dan juga Kashi. Sanji berkomunikasi dengan Nami. Ini Sanji, kami sudah berangkat Nami-san. Bagaimana situasi di sana? Nami menjawabnya. Kami juga akan segera berlayar. Berkat Edison kami bisa mencapai laut entah bagaimana caranya. Namun jika kami tidak bisa mendarat dengan aman di air, kami menggalakkanmu untuk menyelamatkan kita semua. Sanji berkata, tentu saja, tapi hanya Nami-san, Robin-chan dan juga Lilith-chan. Bahkan jika sisanya akan tenggelam, aku akan menyelamatkan kalian bertiga. Usopp pun ketakutan. Selamatkan kami juga. Raksasa pun melihat dari kejauhan.
Ada sesuatu yang mendekati kapal mereka yang muncul dari alah pulau. Itu adalah salah satu Gorosei, yaitu Mars yang meluncur berubah menjadi yokainya yang mengarah ke kapal dari para raksasa. Sanji bereaksi. Itu adalah salah satu Gosei. Tentu saja mereka akan datang mengejar kita. Sementara itu, di dalam kapal raksasa, ternyata juga ada koki kapal yang sedang menghidangkan daging dan beberapa makanan untuk Luffy dan juga teman-temannya. Koki raksasa berkata, "Kau topi jerami kan? Aku diberitahu oleh teman yang lain bahwa kau makan banyak. Jadi aku pastikan aku memasak lebih banyak." Di sisi yang lainnya, juga Mars mulai menyerang kapal para raksasa. Mars menyemburkan api ke arah dari raksasa. Dua dari banyaknya raksasa terlihat mencoba untuk mengantisipasi semburan api tersebut mengakan barrier mereka. Sementara itu, raksasa lainnya kemudian mencoba untuk memadamkan apinya. Mereka berusaha untuk tidak membiarkan api itu membakar layar kepala mereka. Pergerakan dari Bonnie juga sangat cepat untuk memindahkan Kuma dan juga Vegapunk agar mengantisipasi mereka tidak ikut terbakar. Mars mengatakan, "Tidak ada di antara kalian yang akan bisa lolos." Di momen inilah Luffy kemudian merubah dirinya ke mode gear kelima. Area di sekitar tempat Luffy berada pun berefek dengan gempa bumi. Permukaan laut meningkat akibat efek gempa yang dihasilkan. Luffy pun di sini berbicara dengan Bonnie. "Hei Bonnie, bukankah kau ingin menendang mereka kan? Ayolah pergi denganku sekarang." Bonnie bilang, "Itu tidak mungkin bagiku." Luffy mengatakan, "Aku tidak mengerti cara kerja kekuatanmu, tapi aku rasa kau bisa melakukannya." Bonnie pun mengingat awal pertemuannya dengan Luffy di Akad, di mana di sana Luffy menunjukkan bentuk tubuhnya saat dia menjadi sangat bebas. Bonnie pun mengeluarkan tekniknya distorsi masa depan. Sebelum perubahannya, flashback dilihatkan saat Kuma yang berjanji di makam dari Jinny yang ingin membesarkan anaknya. Bonnie pun berubah ke bentuk Nika raksasa. Bonnie berkata, "Aku paling bebas. Aku berhasil." Raksasa terkejut. "Wah, ada dua Nika." Luffy berteriak, "Ayo lakukan sekarang Bonnie." Para Gorosei merasakan kehadiran yang aneh. Raksasa besi berkata, "Dia di sini." Diperlihatkan laboratorium di Egghead. Di sana ada dua anggota CP0 yaitu Kaku dan juga Stashi yang sedang membicarakan sesuatu. Percakapan dimulai dari Kaku. Kaku bertanya, "Ayo berangkat Stashi, apa kau tahu apa langkahku selanjutnya?" Seorang teman katamu, "Jangan membuatku tertawa. Rekanku sangatlah kejam dan aku menghormatinya karena itu. Itulah sebabnya jika Lucy datang ke sini, aku tidak akan bisa menghentikannya." Kaku menyuruh Stashi untuk meninggalkannya sendirian dan pergi. Ekspresi dari kedua orang ini menangis. Berpisah, tak tahu arah dan hanya menyesali semua yang sudah terjadi. Lalu memperlihatkan dua Nika yang sudah bersiap melakukan pertarungan dan menjaga kapal bajak laut raksasa agar tidak dihancurkan. Luffy terkesima melihat Bonnie yang sudah bisa merubah dirinya menjadi wujud Nika seutuhnya. Luffy berkata, "Ini menyenangkan." Dua ekspresi yang berbeda terlihat pada saat diperlihatkannya dua Nika ini. Ekspresi pertama yaitu para raksasa yang benar-benar sumringah melihat mereka berdua. Namun berbanding terbalik dengan para marinir yang malah terkejut melihat wajah dari Luffy yang benar-benar mirip seperti apa yang ada di dalam poster buronan terbaru miliknya. Selain itu, Saint Mars juga bereaksi atas hal tersebut dan posisinya masih berada di belakang dari kapal bajak laut raksasa. Mars berkata, "Nika ada dua, itu hanya hayalan dari Toshitoshi no Mi. Jangan terbawa suasana." Pertarungan pun dimulai. Mars langsung memulainya dengan mengeluarkan beam dari mulutnya menargetkan kapal dari para bajak laut raksasa. Tentu Luffy juga bereaksi dengan cara membesarkan dirinya seperti bola karet raksasa yang diselimuti oleh api. Luffy berteriak saat semburan api sebersebut mengenai badannya. Dia berkata, "Aku ingin kalian semua mengirimnya terbang dengan segenap kekuatan kalian." Sanji pun bertanya, "Jadi maksudmu tidak ada pilihan lain selain mengirim mereka terbang ya?" Franky berkata, "Serahkan pada kami." Dengan sekuat tenaga bukan. Bonnie terlihat kebingungan mengapa kita semua akan menyerang Luffy. Para raksasa pun mengandalkan kru bajak laut topi jerami agar segera mencari cara untuk menjauhkan burung itu dari kapal mereka. Brody kemudian berteriak, "Matikan apinya dan berlayar. Jangan hanya menari saja di sana." Pada saat Luffy sudah berubah menjadi bola raksasa, kemudian dia pun memegang sayap dari Saint Mars. Luffy berkata, "Cepatlah, aku sudah menahannya." Sanji, Franky, dan juga Bonnie sudah bersiap menggunakan teknik terkuat mereka untuk menyerang Luffy. Ketiga serangan terkuat dari mereka berhasil menghantam keras tubuh dari Luffy sehingga Luffy benar-benar merasa kesakitan karena di antara mereka juga menggunakan haki dalam serangannya. Sanji berteriak, "Jangan ragu-ragu untuk memukul Luffy dengan sekuat tenaga." Seketika itu, Saint Mars langsung diseret oleh Luffy ke dalam perut besarnya. Luffy mengeluarkan teknik yang bernama Gomu Gomu no Dawn Balon.
Saints malah semakin tergencet oleh perut besar dari Luffy dan seketika itu Luffy langsung menggelembungkan tubuh dan otomatis tubuh dari Yokai Mars terpental sangat jauh. Luffy berkata, dia tidak akan kembali. Jetty ayo pergi sekarang semuanya. Namun di mana Usopp dan juga yang lainnya? Sanji mengatakan bahwa mereka seharusnya segera turun. Jetty mereka agak terlambat. Atlas menginformasikan kepada mereka bahwa mereka mudah dideteksi karena Yok bisa dengan gampang mengawasi mereka. Jetty Atlas membuat suatu rencana bersama dengan Lilith. Namun rencana tersebut masih belum disampaikan karena terpotong dengan robot kuno yang berada di dalam laut bersama dengan Hyacinth dan Musi yang tampaknya bangkit dan kembali aktif. Lalu kembali memperlihatkan beberapa reaksi dunia terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk yang ternyata kembali berlanjut. Vegapunk berkata, apa yang telah diwariskan tanpa terputus bisa disebut sebagai wasiat. Aku harap suara ini menjangkau mereka yang dianggap remeh dengan alasan itu. Kemudian memperlihatkan Pulau Wall Cake. Di sini terlihat beberapa anak buah Big Mom seperti Katakuri Mostato Brownie dan juga Zukuto. Bertanya-tanya apakah yang dia bicarakan sekarang. Di samping itu, Vivi dan Morgans juga terkejut kenapa pesan tersebut kembali aktif. Lalu memperlihatkan kabar dari Gaimon dan juga Sarfurgal. Mereka berdansa riang namun tak tahu ada kepanikan dunia atas pidato yang disampaikan oleh Vegapunk. Di sisi yang lainnya ada Yok yang berkata kepada Grosei, gelembung transmisi baru saja diputus. Memori dan transmisi siput transporter memiliki sirkuit yang berbeda. Itu harus segera dihancurkan secara langsung. Kembali ke kapal bajak laut raksasa. Kali ini kapal terlihat dikepung oleh beberapa kapal marinir yang tidak memberikan akses kabur. Namun semuanya tampak terkejut melihat ada para agen Ciperpol dan juga beberapa serangan bom mendadak jatuh dari arah langit menghujani tempat area mereka berada. Luffy terlihat kebingungan. Marinir juga berkata, serangan bom, itu adalah agen Ciperpol dan beberapa puing. Kenapa mereka jatuh dari langit? Para serapim juga bersama dengan mereka. Agen Ciperpol yang jatuh di atas pun berteriak, tolong tangkap kami akan mati. Luffy kemudian mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Saint Jupiter yang memuntahkan mereka semua. Brogy lantas mewaspadai para yokai karena mereka sudah bergerak cepat untuk datang dan kembali akan menghancurkan kapal. Dan ternyata feeling dari Brogy benar. Saint Jupiter mencoba menyedot kapal tersebut menggunakan teknik miliknya, namun tentu saja Luffy bereaksi dengan menghentikan dan mencoba menahan cacing raksasa tersebut. Luffy berhasil memukul Jupiter dan para raksasa bersorak kegirangan. Namun babi hutan raksasa mencoba untuk berlari mendekati mereka dan mencoba untuk menghancurkan kapal. Semuanya benar-benar panik. Para raksasa berteriak, lebarkan segera layarnya menggunakan dayung. Dia akan menghancurkan kapalnya. Tidak ada cara lain selain maju. Babi hutan tersebut sudah berada di depan dari kapal para raksasa dan sepersekian detik lagi menghantam kapal besar tersebut. Marinir yang tak tahu apa-apa kembali panik dengan berteriak, raksasa putih, monster. Ciperpol jatuh dari langit. Apakah kita sedang bermimpi? Lalu diperlihatkan momen bangkitnya robot kuno dari dalam laut dan mendengar kata-kata dari Joy Boy masa lalu. Dengarkan Emmet. Jika waktunya tiba, kau harus. Emmet. Bertanya waktunya. Dory dan juga Brogy membuka mata melotot dan berteriak siapa itu. Robot kuno pun menghajar babi hutan raksasa menggunakan pukulan kuat yang merontokkan satu taring dari yokai tersebut. Luffy pun berteriak robot. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Pang Hazard 26 tahun yang lalu. Ada percakapan dari para genius dunia, Dr. Vegapunk dengan Profesor Clover yang dimana Vegapunk masih dengan kepala panjangnya, dan Clover masih sangat muda waktu itu. Clover berkata, tolong Vegapunk, mari kita lakukan penelitian sejarah tentang abad kekosongan bersama-sama. Di dunia ini ada kedalaman yang sangat dalam dengan kegelapan yang diabaikan. Jika aku melanjutkan penelitian ini, aku akan membutuhkan ilmu dari bidang studi lain. Vegapunk menjawabnya, seperti yang kalian lihat aku sudah menjadi ilmuwan pemerintah. Aku tidak bisa begitu saja membagikan data apapun. Berapa kali kau ditangkap? Kau sekarang sepenuhnya diawasi, apa kau tahu mengapa mereka membiarkan kau hidup? Mereka melepaskanmu sehingga mereka bisa membasmi kaki tanganmu. Mundur sekarang juga. Kau tidak akan pernah bisa untuk mengantisipasi kebaikan dan kejahatan di masa lalu. Kemudian Clover pun bercerita, dulu dia melihat seorang pria bernama Tengahdi. Dia terbunuh tepat di depan matanya. Dia ternyata kakak laki-laki dari Clover. Nama asli dari Cloverer ternyata adalah Clyombi Clover. Diperlihatkan juga kilas balik bagaimana Clover dan juga kakaknya yang ingin dieksekusi karena nama di dalam namanya. Clover mengatakan pada hari itu bahwa dia berbohong agar dia bisa bertahan hidup.
Di dunia ini, adilkah dibunuh saat kau dilahirkan dengan nama tertentu? Ada sejarah yang terus terhapus tanpa ada siapapun yang tahu arti ini. Kemudian Fei Guang berkata, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Aku akan melupakan percakapan ini sekarang. Sebelum percakapan berakhir, Clover mengatakan sesuatu. Fei Gapang, aku pasti akan menyelesaikan ini. Aku bisa mendengar suara dari masa lalu. Cerita berlanjut, 22 tahun yang lalu di Panghazard, Fei Gapang dan juga Caesar Clown mendengar kabar bahwa Pulau O'Hara akan segera dilenyapkan. Mereka terlibat pembicaraan, dimulai dari Caesar. Fei Gapang, apakah kau sudah mendengar Bas Circle dipanggil di O'Hara West Blue? Aku berharap bisa melihatnya. Pemusnahan massal? Sepertinya mereka akhirnya memberatkan arkeolog Clower itu. Setelah kejadian ini, tidak akan ada lagi orang yang meneliti tentang abad kekosongan. Fei Gapang pun teringat akan Clover yang meminta pertolongan padanya 26 tahun silam. Caesar pun mengatakan, ada satu yang selamat. Sepertinya seorang anak kecil. Fei Gapang setelah kejadian Bas Circle O'Hara, melihat pulau tersebut benar-benar hancur. Dia menemukan poster buronan Nico Robin, dan juga tumpukan buku O'Hara yang terendam di dalam danau gelap. Fei Gapang sambil menangis mengatakan, seharusnya ada cukup waktu bagimu untuk melarikan diri Clover. Kalian semua mati demi mewariskan buku-buku ini untuk generasi mendatang. Bodoh sekali. Siapa di dunia ini yang mempunyai tekad mematikan untuk mewarisi semua penelitianmu? Berlanjut ke masa sekarang tepat di Pulau Egghead. Siaran Fei Gapang kembali berlanjut. Seseorang pernah berkata, aku dapat mendengar suara dari masa lalu. Sejarah diturunkan oleh para pemenang. Suara orang yang kalah dan tenggelam sangatlah pelan. Namun di atas semua pengorbanan tersebut kebenaran yang ditemukan kini telah tersampaikan ke dunia. Di sini pun ada beberapa reaksi dunia seperti dibarati dengan Zaf dan juga para koki. Dan reaksi dari Nico Robin yang menutup matanya dengan terharu, lalu memperlihatkan kondisi dari Thousand Sunny. Sunny kini masih berada di atas awan dengan tujuan mereka akan menuju ke laut. Zoro terlihat panik dengan berkata, kakek kuda itu akan kembali dan menyerang lagi. Lilith kemudian menjelaskan, dia paham tentang kapal ini yang memiliki peralatan percepatan. Itu memungkinkannya terbang hingga 1 kilometer, tetapi jika dia sedikit memperlambat kecepatan larinya, jarak akan semakin pendek. Arah mengarah ke utara, angin penarik akan menurunkan daya angkat. Jika perhitungan Lilith benar, kapal tidak akan bisa mencapai laut dan akan mengalami kerusakan besar. Jadi poinnya adalah kakek tua itu harus segera diurus. Pada saat itu momen aneh terjadi dan tiba-tiba Atlas datang dari arah mereka dan meninju Lilith. Atlas ternyata berupaya untuk mematikan sinyal setela yang Lilith miliki. Atlas kemudian berkata, akan segera mengurus sang kakek kuda itu sampai kru bajak laut topi jerami akan mendarat di laut. Yok pun bereaksi dan berkata, akses Lilith telah diputus. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Atlas. Kru pun berupaya mengamankan dan membawa Lilith ke dalam. Setelah mereka semua komplit, akhirnya mereka pun menggunakan kemampuan kapalnya untuk menjauhi Venus Churro. Sementara itu, Atlas terkena tebasan di bagian tangannya yang menyebabkan tangannya terputus. Kemudian pesan Fei Gapang kembali berlanjut. Aku berdoa agar siaran ini telah ditransmisikan dengan aman hingga saat ini. Lalu Joy Boy bertemu dengan robot raksasa. Imes mengatakan, Joy Boy, aku senang sekali kita bertemu lagi. Luffy kebingungan karena dia mendengar suara yang sepertinya sedang berbicara. Imes kemudian menjelaskan, aku sedang membicarakanmu. Musuhmu adalah musuhku juga. Aku sangat senang aku bisa bertarung demi kau lagi, Joy Boy. Luffy kebingungan. Dia bertanya, itu sangat mengagumkan, tapi Jetty kau bisa bicara.